Halo teman-teman, pada saat saya ada di sawah, saya melihat Mas Dodi lagi melakukan irigasi pada tanaman terong. Ini tanduran terong, Lek. Ini kebetulan kawan, kebetulan sekali saya melihat Mas Dodi. Akhirnya saya mampir untuk bertanya-tanya. Ini Mas Dodi kawan, yang tadi saya ketemu di sawah, sekarang sudah berada di samping saya. Hari ini Mas Dodi akan memberitahu kepada kita bagaimana cara ngemal. Apa ngemal? Bahasa Indonesia ini apa? Cara ngemal, ya ngemal, menghitung, cara menghitung prediksi ilmu atau teori seorang tengkulak untuk menebas jagung yang berada di sawah. Kita contohkan ini aja dah. Ini ada tanaman jagung milik orang ini. Sekarang kita tanya ke Mas Dodi, piye Mas? Cara ngemal yang pertama teori ini Mas. Biasa saja. Ya, pertama teori ini. Ini umpamanya luasnya anu Mas. Ini luasnya setengah hektar kurang. Setengah bahu. Setengah hektar itu berarti kurang lebih berapa meter Mas? Ini kalau setengah hektar 5.000 meter persegi. Kalau ini mungkin hanya 4.200-an persegi. 4.200 meter persegi. Berarti kan setengah. 4.200. Kalau wong kene jari ini setengah bahu. Setengah bahu. Sebau itu kan berapa itu? Sekitar 2.000 lebih sedikit. Ya. Meter Terus, persegi. Caranya saman menghitung piye Mas? Katakanlah ini tanamannya subur, super. Ya. Kalau super, super ya, jenis tanamannya jagungnya jagung super juga. Iya. Tinggal mengalihkan. Jadi ini kan sudah gulutan. Iya, gulutan. Teori ini piye? Sak gulut 2 baris. Satu gulut ini 2 baris. Ini sama ini ya? Ya. Satu gulut. Ini luasnya kalau dari sini sampai sana kira-kira berapa gulut? Gulut. Katakanlah katakanlah piro Mas? Misalkan antaranya 30 sampai 40 gulut. Umpama dibuat pas ya Mas, umpama 40 ya. 40 gulut berarti kan dikalikan 2. Satu gulut kan 2. 1, 2. Berarti 40 tanaman 40, jejer. 40 tanaman. Kalau 40 gulut berarti kali 2. Satu gulut kan 2. Satu baris, 2 baris. Ya. Nah, berarti kali 40. Berarti 80 baris. 80 baris. Nah, 80 baris. Terus nanti dihitung juga satu barisnya itu berapa. Oh, berarti tanaman ini satu baris hitung ada berapa pohon gitu ya? Betul, betul. Misalkan satu baris ini ada sekitar 100 sampai 180 atau 200. Dibuat bulat aja Mas. Nah, 200 lah. Ya? 200 pohon. Ya. Anggap 200 pohon. Dikalikan berarti 80 tadi. 200 kali 80. Nah, sekitar 16.000. Ya lah. 16.000 pohon. Nah, 16.000 pohon kalau jenis jagungnya itu bagus dalam artian super, itu kita ngemalnya per karung kebo. Iya. Nah, sak kebo itu biasanya kalau super antara 200 isinya 220 sampai 230. Berarti kalau super anggap saja 220 biji. 220 biji per karung, per sak itu. Nah. Jadi acuannya itu sampean menghitung nanti dapat berapa karung gitu tak maksudnya? Iya, berapa karung. Oh gitu. Kalau harga kering itu 5.000. Harga sekarang aja Mas? Harga sekarang 4.000. Berarti kalau 16.000 ini kan 16.000. 16.000 pohon kan? Pohon ya. Nah, dibagi 220. 220. Nah, 220. Jadinya berapa? Berarti kan sekitar 60 sampai 65. 60 sampai 65 karung. Iya, maksimal 70 karung, maksimal itu. Maksimal 70 karung. Jadi cara menghitungnya seperti itu Mas. Nah, jadi jumlahnya dibagi 200. Lihat kalau super 220 sampai 220 lah. Kalau super 220. Kalau super ya, super. Itu maksudnya hasilnya
gede jagungnya ya. Iya, gede-gede. Jadi acuannya itu kalau super isinya 220 tongkol. Nah, Kalau gak pati super ya sampai 250. 250. Bahkan sampai Berarti, 250 ada. tapi tersuper piro, Mas? Tersuper itu ya antara Rata-rata. 200-an. 210 maksimal itu, 200 max. Wes tersuper ya. Tersuper itu sudah. Iya, 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 Jadi iya. misalkan ini 18.000 dibagi 220 tadi berarti kan sekitar maksimal 70 karung. 70 Nah, karung. kalau harga sekarang 70 karung itu kita ngemalnya 6 juta maksimal. 6 juta. Ah, Itu dapatnya per karung kalau di slab ya. itu KS-nya dapat berapa? Kalau keringnya dapat berapa? Kalau estimasi ini senengan. Per karung itu kalau kering, kalau Iya. dikeringkan itu kalau jenis jagungnya itu jagung bisi 18, Iya. pokoknya bisi Iya, itu bisa 35 kilo per karung. per karung itu sudah kering. Kalau pertiwi mungkin Kalau yang pertiwi lain di bawahnya antara 25 sampai 30 25 sampai 30. kilo. Nah, jadi misalkan ini tadi dapatnya 70, Katakanlah ini yang kelasnya bisi, Mas. bisi 70 lah, 70 karung tadi ya dikalikan 35 lah. Kalikan Itu sudah 30. 2 ton lebih, 2 ton Iya. setengah. Tinggal ngalikan harga ya. Nah, tinggal kalikan harga. Jadi acuannya itu tetap menghitung dapat berapa karung. Betul. Nah, dari karungnya nanti di slab kalau ini bibitnya dari bisi, Nah, mungkin kemungkinan bisi besar 18 bagus. atau bisi apa ini tulisannya 99 nih ya. Ada 99, bisi itu 18, acuannya tadi per karungnya dapat 35 35. Kalau pertiwi di bawahnya. acuannya dapat berapa kira-kira? Ya maksimal 30. 30. Maksimal. Itu kering atau Kering, KS? kering, ya? kering. Kalau Jadi- KS itu kemungkinan ya antara 60 sampai 70 per karung. 60 kilo sampai 70 kilo. Ya. Berarti acuannya kalau bisi kurang lebih dapat 35 kilo kering. Ya. Jadi Betul. kali berapa karung tadi estimasi dapat 80 atau 70? 70 karung. Kalau kering Berarti nanti acuannya kita beli dari petani, bagaimana caranya bisa dapat hasil walaupun sedikit tidak apa-apa, yang penting ya, hasil gitu betul. ya. Oke. Ya, itu. Sudah jelas sekali. Itu adalah ilmu rahasianya para tengkulak. Sudah kita share ke kawan-kawan, sudah kita berikan ilmunya kepada kawan-kawan. Jadi kalau teman-temanku para petani mau mengemal atau menghitung sendiri hasil panen sawahnya, nanti bisa dihitung menggunakan rumus tadi. Ini lariannya ada berapa, Baris dihitung, terus jumlah. Intinya dari tanaman yang ada di kebun ini totalnya itu ada berapa pohon. Kalau memang super tadi satu karung bisa berisi piro Mas, mau Mas? 35 kilo kering. 30. Enggak, isi berapa tongkol mau? 210 220. Oh, kalau super bisa 210 atau sampai 220, kalau enggak super ya bisa nyampe 250. Jadi nanti estimasi dapatnya itu berapa karung dalam satu lahan ini. Kalau ini kelas bibitnya bibit bisi, itu estimasi dapat 35 kilo kering ya Mas ya. Ya. Kalau pertiwi estimasinya dapat 20 berapa? Kira-kira 27, 28? 27 sampai 30 maksimal. 27 sampai 30 kilo maksimal. Oke, itu kawan ya, udah jelas. Kalau teman-temanku mau jadi penebas silahkan. Ilmunya sudah kita share. Salah satunya itu, salah satu. Mungkin teman-temanku para petani mau beralih jadi seorang tengkulak, monggo, itu ilmunya sudah kita share. Ini adalah ilmu yang sangat mahal kawan. Ilmu ini hanya dipunyai oleh para tengkulak-tengkulak saja. Jadi mungkin dari tengkulak-tengkulak yang ada nggak akan mau memberikan ilmu seperti ini. Oke teman-temanku, terima kasih buat semuanya. Buat teman-temanku para petani khususnya ya, jangan duduk manis menanam jagung terus. Kalau bisa jadilah tengkulak jagung supaya hasil jual beli kalian dan hasil pertanian kalian bisa mendapatkan uang yang banyak. Oke teman-temanku, terima kasih. Dari saya pribadi minta maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.